Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang program Arai. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu satu, Saya Astiko Jeki Junior. Yang kedua, saya Mesia Neka Prasanti. dan yang ketiga saya Pradipa Dwi Marendra. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan studi kasus. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian array. Jadi, tipe data array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data yang lain. Nah, array ini juga dikenal dengan istilah larik. Nah, dengan adanya array ini, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi jauh lebih efisien dan lebih mudah, terutama jika memiliki data yang dalam jumlahnya yang banyak. Kemudian, fungsi tipe data array. Yang pertama adalah penyimpanan data. Nah, array digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu tempat sehingga lebih mudah untuk dikelola. Kemudian yang kedua fungsinya adalah akses data, yakni kita dapat mengakses data di dalam array dengan menggunakan indeksnya. Misalnya, kita ingin mengambil di data ketiga dalam array, kita bisa menggunakan indeks 2. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan data. Array memungkinkan kita untuk melakukan operasi atau pemrosesan pada setiap elemen data dalam array dengan lebih efisien. Kemudian adalah jenis-jenis array. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari array sendiri. Di antaranya adalah yang pertama adalah array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini adalah array sederhana yang memiliki satu baris dan satu kolom. Contohnya seperti int arr dalam kurung 5. Kemudian yang kedua ada array dua dimensi. Nah, array dua dimensi ini adalah array yang dibentuk oleh dua indeks, biasanya baris dan kolom. Contohnya itu seperti int arr dalam kurung 3 dalam kurung 4. Kemudian yang terakhir ada array tiga dimensi. Nah, array tiga dimensi ini adalah array yang penomornya indeksnya terdiri dari 3 buah angka. Contohnya itu seperti matriks 3 dimensi atau lebih. Nah, untuk array 2 dimensi dan array 3 dimensi, dia itu termasuk ke dalam array multidimensi. Kemudian untuk studi kasus, di sini kami menyediakan 2 studi kasus, yakni array satu dimensi dan array multidimensi. Array satu dimensi akan dijelaskan oleh Pradiva dan array multidimensi akan dijelaskan oleh Ciko. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang array satu dimensi. Di sini kita membahas tentang gaji 5 karyawan. Dan seperti ini penampakan codingan yang kami buat. Dan inilah output dari program yang kami buat. Oke, di slide selanjutnya kita akan menjelaskan tentang source code. Source code yang kita gunakan adalah program C++ yang berfungsi untuk menghitung gaji 5 karyawan. Program ini menggunakan array untuk menyimpan gaji masing-masing karyawan. Berikut adalah penjelasan dari setiap baris kode dalam program tersebut. Yang pertama, include iStream, mendeklarasikan penggunaan input-output. Baris kode ini menginkulkaskan header file iStream yang berfungsi standar untuk input dan output. Yang kedua, using namespace std, mempermudah pengguna elemen-elemen dari standar C++ library. Berisi kode ini memberitahukan compiler bahwa kita akan menggunakan namespace std. Namespace std berisi fungsi-fungsi standar C++. Yang ketiga, cost int, jumlah karyawan sama dengan 5. Baris kode ini mendeklarasikan konstata jumlah karyawan dengan nilai 5. Konstata ini digunakan untuk menentukan jumlah karyawan yang gajinya akan dihitung. Yang keempat, int gaji dalam kurung jum karyawan, mendeklarasikan array gaji dengan ukuran jumlah karyawan.
Baris kode ini mendeklarasikan array gaji dengan ukuran jum karyawan. Array gaji akan digunakan untuk menyimpan gaji masing-masing karyawan. Kemudian pada script pertama ini kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi proses input sebanyak jumlah karyawan dan menginput gaji karyawan. Yang kedua, int total gaji sama dengan 0. Mendeklarasikan variabel total gaji dengan nilai 0. Dan pada script ketiga, menggunakan perulangan for untuk mengulangi proses penjumlahan sebanyak jumlah karyawan dan menghitung total gaji 5 karyawan. Kemudian pada script keempat ini menampilkan output total gaji setelah proses penambahan sebelumnya. Dan return 0 untuk mengakhiri fungsi dan mengembalikan nilai ke 0. Selanjutnya ada penggunaan array multidimensi. Untuk studi kasus array multidimensi ini adalah studi kasus yaitu menghitung jumlah pegawai pada dua kantor dalam waktu 3 hari. Selanjutnya, ini adalah tampilan hasil output program array multidimensi bahwa bisa dijelaskan bahwa pegawai di kantor ke-1 pada hari ke-1 berjumlah 25, kemudian pegawai di kantor 1 pada hari kedua berjumlah 24, kemudian pegawai di kantor 1 pada hari ketiga berjumlah 22 pegawai. Jumlah pegawai di kantor kedua pada hari ke-1 berjumlah 30, jumlah pegawai di kantor kedua pada hari kedua berjumlah 26. Kemudian jumlah pegawai di kantor kedua pada hari ketiga berjumlah 28. Kemudian akan dijumlahkan dan total dari seluruh pegawai yang ada pada kedua kantor tersebut sebanyak 155 pegawai. Kemudian ada penjelasan source code. Untuk include IOStream digunakan untuk penggunaan input dan output. Kemudian ke sini scriptnya menggunakan using namespace std yang mempermudah penggunaan elemen-elemen dari standar C++ library digunakan untuk cout dan cin. Kemudian di sini menggunakan konstanta int atau integer kantor sama dengan 2, kemudian konstanta int hari sama dengan 3. Yang digunakan untuk mendefinisikan konstanta yang mengatakan jumlah kantor dan hari. Kemudian ada int jum pegawai kantor hari sama dengan 0, mendeklarasikan jumlah pegawai dengan kantor dan hari. Selanjutnya terdapat skrip perulangan for pertama untuk mengulangi proses input setiap kantor. Perulangan for kedua untuk mengulangi proses input setiap hari di dalam satu kantor. Kemudian ada skrip pengulangan for yang menampilkan output jumlah pegawai dalam setiap hari. Perulangan for pertama untuk mengulangi proses output setiap kantor. Perulangan for kedua untuk mengulangi proses output setiap hari di dalam satu kantor. Selanjutnya ada script int total pegawai sama dengan 0 yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel total pegawai dengan nilai 0. Kemudian ada script yang digunakan untuk menghitung total jumlah pegawai pada kedua kantor. Total jumlah pegawai dihitung menggunakan perulangan for dua dimensi. Kemudian ada script yang digunakan untuk menampilkan output total pegawai setelah proses penambahan sebelumnya. Setelah itu ada return 0 yang digunakan untuk mengakhiri fungsi dan mengembalikan ke nilai 0. Sekian dari hasil presentasi kami tentang array dan studi kasus kami. Sekian, terima kasih.